beragama Assalamualaikum Hindu. warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban untuk para leluhur, karena leluhur mereka sudah melahirkan mereka, sudah membimbing mereka, sehingga mereka pun tahu saat ini mana yang baik, mana yang buruk. Jadi istilahnya ada bayar hutang siap kepada para leluhur. Dengan dalam perjalanannya itu mereka istilahnya bayar hutang bahasa kasarnya. ziarah ke Upacara para wali tujuh yang ada di namanya, Bali ini. namanya Tapi Fitriyatnya. sebelumnya Fitriyatnya itu upacara persembahan kepada leluhur. Salah satu upacara adalah selagi masih subscribe, like, komen di channel YouTube Bumi Jawa Optik, Bumi Jawa Optik. Kang Wajlam. Kang Wajlam lah. Matur suwun. Siap, mantap, luar biasa, sukses. tapi itu bis kewajiban. di sini Bagi mereka yang tidak mampu, ada jenazah beliau, bisa dikubur dulu, Bapak Ibu. pemandu Maksudnya wisata dikubur ini nitip. yang dari Bali Nitip ini ke Ibu Pertiwi. tentunya Sampai bisa biayanya jadi baru dibongkar lagi kuburannya, baru dibakar. seorang Walaupun pemandu sudah yang menjadi sangat tulang-tulang, profesional dan tulang-tulang itulah yang tentunya sangat diaben atau dibanggakan dibakar, Bapak Ibu. untuk Kalau kita semua membakar karena tulang beliau jenazah, adalah seorang maka namanya muslim yang adalah taat mengaben dan beliau Asti Bedana. berpandangannya Asti sangat Bedana luas itu sekali. proses Makanya membakar pada saat ini jenazah Kang Wajlam dengan melibatkan tulang-tulang. Artinya jenazahnya memperlihatkan sudah kepada pernah panjenengan semua dikubur, Bapak Ibu. tentang Kalau job-job jenazah langsung dibakar, seorang belum pernah dikubur, namanya sawu bedana. pemandu wisata. Langsung membakar jenazah. Banyak tempat untuk berziarah, kehidupannya berbudaya, masyarakatnya ramah tamah. Pulau Bali, pulau yang indah, banyak tempat untuk berbelanja, kehidupannya berbudaya, masyarakatnya ramah tamah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jauh-jauh ke pulau Bali mencari makam nasib para wali, tetapkan iman di dalam agar dapat ridho ilahi. Salatullah salamullah Ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. datang kembali ke makam Wali bermohon kepada moga-moga dimudahkan rezeki agar dapat bojo lagi agar dapat berjumpa lagi, agar dapat naik haji. orang yang mulia bukannya orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukannya orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Untuk itu yang saya muliakan, yang saya hormati, kepada para alim ulama, kepada imam ziarah kita di sini, Ustadz Haji Irham yang saya muliakan beserta ibu, dan juga kepada sesepuh tokoh masyarakat yang ada di sini dan Maah dari Tegal yang saya muliakan, kepada jajaran panitia yang saya banggakan, kepada Bapak Ibu Haji semuanya yang berbahagia. Mohon maaf yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita semuanya masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan serta kekuatan untuk bisa melanjutkan lagi perjalanan di hari keberapa ini? Hari kedua di Pulau Bali. Alhamdulillah semua sehat semuanya ya. Kengken kabari semua? Becek. Kengken kabari semua? Becek. Alhamdulillah. Nah, kalau saya menanyakan kepada orang yang lebih tua, bukan kengken kabar yang saya pakai bahasanya. Punapi gatre, bahasa yang lebih sopan. Sama maknanya bagaimana kabar. Seperti yang kemarin saya jelaskan, punapi gatre, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Jawabannya su. Maknanya apa? Baik. Punapi gatre Bapak Ibu semua. Su. Kalau baik-baik, Susu. kalau amat sangat baik,
Susu gede. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Kalau tidak baik bahasanya gimana? A itu maknanya tidak, su itu maknanya baik. Kalau tidak baik, Asu. asu. Asu kalau cara Bali maknanya tidak baik. Kalau asu sendiri dalam bahasa Jawa maknanya nama binatang. Anjing. Nama binatang yang dimaksud di Jawa kalau cara Bali cicing namanya. Cicing itu bahasa Bali maknanya anjing, Bapak Ibu. Banyak di sini asu berkeliaran, cicing berkeliaran di sini banyak. Cicing kalau bahasa Sunda maknanya apa? Diam. Diam. Bahasa Bali cicing itu maknanya anjing. Sebutannya sama, tulisannya sama, tapi maknanya berbeda, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa memahami, ya, di mana Bapak Ibu berada. Mungkin bahasa-bahasa ada yang sama, tapi maknanya berbeda. Beda. Harus kita sama-sama bisa memaklumi, bisa memahami supaya tidak ada kesalahpahaman, Bapak Ibu ya. Pemandu wisata. Allahumma sholli Bapak Ibu alaihi. jamaah yang dimuliakan Allah, Pemandu wisata beliau adalah Mas Daniel, siapa tadi yang seorang pemandu yang profesional. Al-Hamid yang merupakan salah satu yang termasuk dalam hitungan wali 7 di Pulau Bali. Jadi wali 7 di Bali ini sudah ngetren, Bapak Ibu. Sudah banyak para jamaah yang datang ke Bali tujuannya wisata wali 7. Jadi setiap ada program wali 7 sudah pasti mengarah ke Pulau Bali. Kalau wali Songo di mana? Jawa. Di Jawa. Setiap ada program wali Songo, entah itu dari Kalimantan, entah itu dari Sulawesi, atau dari Bali, atau dari Lombok, sudah pasti program wali Songo menuju ke Pulau Jawa. Bapak Ibu. Kalau wali 7 sudah pasti menuju ke Pulau Bali. Selain wali Songo yang ada di Jawa yang dikunjungi, kan masih banyak ada makam-makam wali yang lainnya yang dikunjungi juga. Seperti yang ada di Madura, siapa namanya? Mbah Yai Khalil di Bangkalan Madura, kan betul. Kemudian di Jombang siapa? Mbah Gus Dur, ada pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Mbah Hashim Asy'ari, ada Mbah Bisi Samsuri, ada Mbah Wahab Asfullah dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ada Kiai Hasan Samsul Arifin di Situbondo, ada Dato Ibrahim di Banyuwangi, dan masih banyak yang lainnya selain wali Songo. Makam-makam wali yang dikeramatkan masih banyak sebenarnya di Pulau Jawa. Begitu juga di Pulau Bali, Bapak Ibu. Selain wali 7 yang sudah terkenal, masih banyak ada makam wali yang keramat yang lainnya, seperti Raden Ayu Siti Khadijah, makamnya Syekh Haji Mukmin, makamnya Dawam Sirajuddin, Tuan Guru siapa namanya, Syarif Abdullah bin Yahya Al-Qadri, Haji Raden Ahmad Al-Hadi. Masih banyak sebenarnya selain wali 7. Bahkan ada ratusan bahkan ribuan makam wali di Pulau Bali. Karena saking banyaknya nggak bisa saya bersatu persatu, Bapak Ibu. Banyak sekali. Ada makam wali murid, ada makam wali kota, ada makam wali kelas, ada makam wali nikah dan lain sebagainya. Banyak sekali makam wali di Bali. Loh, kok pret itu? Kandang nih, kandang nih ngeyel. Ya begitulah Pulau Bali, Bapak Ibu ya. Jadi selain wisata alamnya yang terkenal, wisata religi juga cukup terkenal, cukup ngetren di Pulau Bali. Hampir setiap hari ada saja rombongan-rombongan ziarah datang ke Pulau Bali. Apalagi masih musim liburan ya. Musim liburan seperti Desember ini tentunya banyak ada yang datang ke Bali tujuannya wisata religi Pulau Bali ya. Walaupun Bali ini mayoritas agamanya apa? Hindu. Yang paling banyak di Pulau Bali ini agamanya Hindu, Bapak Ibu. Dari sekian juta penduduk Pulau Bali ini, 84,5% penduduk Pulau Bali beragama Hindu. Kemudian 13,5% penduduk Pulau Bali ini beragama Islam. 1,7% penduduk Pulau Bali ini beragama Kristen, baik itu Katolik ataupun Protestan. 0,5% penduduk Pulau Bali ini beragama Buddha, ya. Jadi Islam masih 13,5%, Bapak Ibu. Walaupun 13,5%, tapi menempati di posisi kedua setelah agama Hindu. Ini adalah bukti perjuangan para alim, para ulama penyebar agama Islam di Pulau Bali. Yang Hindu taat gak? Maksudnya untuk ibadahnya. Jadi agama Hindu di sini, Bapak Ibu, betul-betul mereka taat menjalankan ibadah mereka. Walaupun ibadah mereka itu mengeluarkan biaya.
Ya, jadi setiap harinya mereka sembahyangnya dalam satu hari itu ada 3 waktu, pagi, siang, sama sore, yang disebut dengan puja trisanya. Puja trisanya itu maknanya 3 waktu untuk memuja. Pagi jam 6 pagi, siang jam 12 siang, sore jam 6 sore. 3 waktu ini mereka sembahyang dalam satu hari, Bapak Ibu. Setiap waktu mereka sembahyang, mereka membutuhkan biaya, tentunya untuk persembahyangan. Karena mereka sembahyangnya itu tidak terlepas dari sesajen-sesajen. Ya, sesajen itu kalau misalkan mereka tidak punya waktu untuk bikin sendiri atau tidak punya pohon-pohon bunga, tentunya mereka akan membeli bunga untuk sesajen. Biasanya satu kresek kecil itu Rp5.000 untuk sekali sembahyang. Dikalikan 3 ya Pak? Dalam sehari 3 kali sembahyang sudah berapa rupiah? 15.000 per orangnya, Bapak Ibu. Belum lagi dalam satu keluarga, satu rumah ada 5 orang. Coba bayangkan berapa rupiah yang dikeluarkan setiap harinya. 15 kali 7, 75.000 rupiah. Itu setiap harinya, Bapak Ibu. Belum lagi satu minggunya, satu bulannya sudah berapa rupiah yang mereka keluarkan. Walaupun demikian, tapi mereka tetap taat menjalankan perintah agamanya, Bapak Ibu. Ya, jadi luar biasa sekali. Saya betul-betul memberikan apresiasi kepada mereka yang beragama Hindu dalam beribadah, karena mereka ibadahnya itu tidak terlepas dari biaya, Bapak Ibu. Itu hanya biaya sehari-hari, belum lagi biaya yang lainnya. Upacara-upacara yang lain tentunya sudah banyak menghabiskan biaya, Bapak Ibu. Jadi mereka menabung ini hanya untuk apa? Untuk ibadah yang mereka utamakan pertama kali. Contoh lagi, Bapak Ibu, mereka memasak, ya. Mereka memasak. Setelah selesai mereka memasak, apapun yang mereka masak, setelah selesai bukan langsung dimakan, tapi untuk ibadah dulu. Dibikin sesajen dulu, namanya banten saiban. Jadi banten saiban ini bentuknya alasnya itu terbuat dari daun pisang yang dibentuk persegi 4. Kemudian di atas daun pisang ini dikasih nasi dan juga lauk pauk yang mereka masak. Jadi mereka persembahkan terlebih dahulu. Ya, jadi mereka lebih mendahulukan ibadah daripada untuk dirinya sendiri. Setelah itu baru mereka makan. Jadi mereka lebih mewujudkan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena mereka sudah diberikan kehidupan, ya, dalam bentuk makanan-makanan yang mereka santap nantinya. Jadi mereka persembahkan terlebih dahulu. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau cara mereka ibadah, ya. Kalau misalkan mereka tahu bagaimana cara kita ibadah yang tidak mengeluarkan biaya, tentunya mereka lebih taat menjalankan perintah agama, ya. Jadi luar biasa sekali, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan dari cerita-cerita ini menambah motivasi Bapak Ibu untuk lebih taat menjalankan perintah agama. Jangan sampai kalah sama mereka, ya. Tegal butuh hijau. Rekan-rekan sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia. Butuh kale. Kalau Rupanya beliau butuh hijau, warnanya hijau. pemandu wisata ini sangat profesional sekali, sehingga bisa menjelaskan detail sekali. Ya, cara Bali butuh Hiburannya juga ada tentunya, dan tidak membosankan untuk para jamaah yang memang pada saat ini sedang berwisata ke Bali, tentunya wisata religi. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlam bahagia, ini Kang Wajlam memang sengaja memberikan sesuatu yang berbeda. Ini untuk beliau pemandu ini memang sangat spesial dan profesional sekali di Bali ini, dan sudah sangat terkenal dengan grupnya beliau. Tentunya juga sama, beliau adalah saudara-saudara kita Muslim yang ada di Bali yang bisa melihat secara profesional keadaan tradisi yang di Bali, bahkan menjelaskan ibadah-ibadah saudara kita yang ada di Bali, khususnya umat Hindu. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlam bahagia, saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita semua mungkin ada pertanyaan, insya Allah harus banyak meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan tentunya kita juga harus banyak-banyak
bersolawat kepada Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya kira itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.